Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah pengajian rumah hadis lagi atas karunia sudah pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa menuju dengan sampai sebagaimana seperti Bapak Ibu marilah kajian pada malam ini kita lakukan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Doanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang kedua di tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk senantiasa taat dan patuh dalam ibadah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kita akan masuki bab yang ke-9, babun fit tafakkur, bab tentang berfikir. Jadi kata-kata fikir itu berasal dari bahasa Arab tafakkara yatafakkaru tafkiran. Bab tentang berfikir fi azimi makhluqatillah, tentang besarnya atau mulianya makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya, serta berfikir tentang rusaknya dunia, wa ahwalil akhirati, serta repotnya hari akhir, wasairi umuriha, serta perkara-perkara yang mengikuti pertanggungjawaban hari akhir, wa taqsirin nafsi, serta keteledoran jiwa manusia, wa tahdzibaha, di dalam mendidik, wa hamliha, dan mengajak alal istiqamati, kepada perbuatan yang istiqamah. Babnya cukup panjang. Bab ini tentu menggugah diri kita, di mana Quran itu selama ini orang membaca Al-Quran itu selalu melangit. Jadi sebagian orang membaca Al-Quran hanya memburu pahala bacaan Quran, tetapi tidak jarang berpikir orang yang mau membumikan Al-Quran. Ketika orang mengatakan qul huwallahu ahad, itu hanya dipikir tentang melangitnya saja, maka orang tentu hanya berpikir tentang masalah pengakuan terhadap keesaan Allah. Tapi kalau Quran itu dibumikan, berarti orang akan menghindari perbuatan yang menjerumuskan dia
pada penduaan atau perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dibumikan. Sehingga pada bab ini ada at-tafkir. Saya merujuk pada Quran surat An-Nahl ayat 87. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui suatu hal pun. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah jadikan kalian pendengaran. As-sam'a sering saya sampaikan, Allah itu menyebutnya pendengaran bukan telinga. Beda nggih? Jadi kalimat Qur'annya as-sam'un, pendengaran, bukan udhunun. Kalau udhunun itu berarti fisiknya telinga, fungsinya adalah as-sam'un, mendengarkan. Karena kadang ada orang punya telinga tetapi tidak mendengar, kan begitu. As-sam'a wal absar, penglihatan, bukan mata. Kalau absar itu berarti fungsinya. Tetapi kalau mata berarti ainun. Ainun itu artinya mata. Mata itu fisiknya, fungsinya adalah absar, melihat. Karena banyak orang yang tidak punya mata tetapi mampu melihat. Maka kata melihat ini bisa berarti berpikir. Maka kata-katanya bukan cuman absor, tapi ada kata muratif lagi yaitu ro'yun, melihat atau berpikir. Ro'a itu juga artinya melihat. Ada kata-kata basor, ada kata ro'a, ro'aya yar'a, berarti sama-sama artinya. Hanya saja kalau kata-kata ro'yun itu lebih kepada melihat berdasarkan akal. Tetapi kalau absor itu memang yang melihat secara nyata atau melihat dengan mata telanjang, itu absor. Wal afidah, kata orang afidah itu hati nurani. Jadi kita keluar dari perut ibu kita itu tidak tahu apa-apa, agar kita menjadi tahu apa-apa. Maksudnya ayat ini seperti itu. Kita dibekali pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tujuannya apa? Bukan agar kita jadi orang pandai, bukan kita jadi orang cerdas, tapi kata Allah, la'allakum tashkurun. Uniknya ayat ini begitu, Pak. Semoga menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka hakikatnya orang yang menggunakan akal dan pikirannya justru merekalah orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya di situ. Maka dari itu mengenai ayat tentang at-tafkir, berpikir ini di dalam Al-Quran yang pertama adalah surat Saba ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama a'idzukum, kalau di bahasa Jawa kan angin pestine utawi menasihati kalian semua, biwahidatin dengan satu perkara yang tetap, antakumu, sehingga perkara itu menyebabkan kalian qiyam, taat, patuh,
tetap istiqomah lillahi kepada Allah, masna baik dalam kondisi berdua, wa furoda maupun dalam kondisi sendiri, summa tatafakkaru, kemudian mau berfikir. Ayat ini dilanjutkan, bukanlah orang yang baik kecuali mau menasihati kalian tentang perbuatan yang menjerumuskan kalian kepada siksa hari akhir. Jadi bukanlah kawan yang baik bagi kalian orang yang tidak memberikan peringatan terhadap siksa hari akhir. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya menasihati orang lain, memberi pengertian kepada orang lain, mengingatkan orang untuk tetap taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi berdua maupun sendiri-sendiri, ini adalah perintah agama. Jadi jangan punya pikiran, wah ini ono permasalahan ini tugasnya Pak Kiai iki. Iki tugasnya Pak Ustadz iki. Nah ono bocah kelakuane angel, dandanane wangel, salate ora tahu, wacan salat ora ngerti, itu tugasnya guru agama misalnya. Dan itu terjadi di mana-mana begitu. Jadi semua yang berbau agama itu diistimbatkan, digantungkan terhadap orang-orang yang punya tugas untuk menyampaikan agama, khususnya adalah para aulia, khususnya juga adalah al-ulama, orang-orang yang cerdas, cendekia dalam masalah agama. Yo paling rendah yo guru PAI. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berkutat di pendidikan, mau SD, SMP, SMA, itu rata-rata nek ono bocah nakal ra iso salat, sing diduding pertama guru agama. Padahal kalau kita merujuk kepada ayat ini, semua orang punya tanggung jawab untuk mengingatkan agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niki untungnya wae Bapak Ibu. Untungnya kalau di Jawa itu orang tua kesulitan didik anake, pasrah ke guru ngajine. Pak, Bu, monggo anak kula digula mentah dididik. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Saiki dititipke ning nek anake dislentik wong tuane ora trimo. Anake diseneni, sesuk ora gelem mangkat ngaji, bukannya anaknya yang dimarahi, tapi malah gurune sing diseneni. Lah itu repotnya di situ. Kolak-kualik ra karu-karuan. Kalau dulu saya pulang ngaji kok nangis, malah tekan ngomah tambah diajar. Orang gelem mangkat ngaji, tambah diajar meneh. Itu zaman kecilnya saya begitu. Gelem ora gelem tetap mangkat ngaji, mundur kena, maju yo kena, kan seperti itu. Tetapi hasilnya kan dirasakan ketika kita sudah dewasa. Itulah yang harus kita perhatikan. Maka kalau sampai ada orang nitipkan anaknya di TPQ, nitipkan anaknya di madrasah, terus diseneni gurune, dibentak gurune, lepas apakah gurunya itu tahu tentang tata cara psikologi anak atau tidak, yang namanya guru memarahi murid itu sudah hal yang wajar. Soalnya ono sing ora bener. Kan seperti itu. Dan itu yang paling banyak muncul demikian. Lah wong tua saiki kuwi begitu dilapori anake langsung naik pitam. Orang ngerti bahwasanya anaknya diarahkan ke jalan yang benar. Lah itu Bapak Ibu, inilah yang dimaksud innama amwalukum wa auladukum fitnah, yaitu anak bisa menjadi fitnah bagi orang tua. Akhirnya anaknya jadi manja, mending ra usah ngaji timbang ngaji diseneni gurune. Lah akhirnya bagaimana? Tidak bisa apa-apa. Itu saya temukan hari Selasa kemarin, ada murid saya tidak mau sholat, dimarahi sama salah satu guru instrukturnya. Kemudian saya diberitahu tak dekati dari salah satu SD swasta di lingkungan Boja. SD swasta, SD agama itu tidak bisa sholat. Saya tanya,
bapaknya sholat tidak pernah sholat. Ibunya kadang-kadang sholat. Nah kamu kok tidak mau sholat gimana? Tidak bisa sholat. Nah terus kalau misalnya nanti disuruh praktek agama bagaimana? Tidak bisa. Itu baru kelas 7. Inilah ironinya kalau masalah pendidikan semua dipasrahkan kepada hanya yang ahli dalam bidang agama saja. Kemudian ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak sampai sini. Jadi ayat ini diambil dari surat Ali Imran ayat 190 sampai 91. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sering dikaitkan dengan gerhana. Jadi di mana-mana kalau ada sholat kusuf maupun sholat khusuf itu berarti gerhana matahari. Kalau khusuf itu adalah gerhana bulan. Selalu dikaitkan dengan perjalanan malam, perjalanan siang, perjalanan matahari, perjalanan bulan, dan itu sudah menjadi sunnatullah, kan seperti itu. Pergantian malam dan siang itu sudah menjadi sunnatullah. Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian perjalanan malam ke siang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Dulu ketika saya kecil punya pikiran begini Bapak Ibu. Wong nek neng gonaku numpak bis mangkat tekan Jakarta kok esok, berarti gitu ya. Nek kene esok Jakarta, nek kene bengi Jakarta esok. Mikirku koyo ngono. Ki zaman biyen. Kan seperti itu. Mau jenis nek neng Jakarta bengi berarti neng Jeporo esok. Ngertine kono soalnya mangkate bengi tekan konone esok, orang ngerti perjalanannya ora dihitung. Ini. Jadi pergantian malam dan siang ini sunatullah. Kalau kita kaitkan dengan ilmu tentang tata surya atau ilmu tentang alam, sebenarnya kan bumi ini matahari tidak pernah meredupkan sinarnya. Matahari akan tetap bersinar walaupun itu di waktu malam, tapi bersinarnya di tempat yang manakah bumi mendapat sinar matahari, itu yang tidak kita ketahui. Maka dari itu, bagi orang yang mau berpikir tentang ciptaan Allah, tentu akan mikir, wong kuwi ora selawase enom terus, wong kuwi ora selawase rekoso terus. Kenapa? Karena siang pasti akan berganti malam dan malam akan berganti siang. Itu kalau kita mau berpikir tentang kehidupan kita. Ora mungkin mengurip ki loro terus, ora mungkin. Kenapa? Karena Allah ciptakan sesuatu itu selalu pasangan. Kalau ada sakit berarti ada sehat, kan begitu. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau berpikir tentang kesana, tentu tidak ada orang yang dresulo. Tahu dresulo gitu Bapak Ibu? Menggerutu pada dirinya sendiri. Itu kalau kita mau berpikir tentang pergantian waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, di saat berdiri, wa qu'udan, dan sujud, wa ala junubihim, dan dalam kondisi tidur. Berdiri, duduk, tidur. Ini kira-kira ibadah apa yang bisa dilaksanakan dengan tiga hal ini? Sholat Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang mau berpikir tentang bagaimana pentingnya sholat, dilaksanakan dengan berdiri, mau dilaksanakan dengan duduk, mau dilaksanakan dengan tidur,
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka tetap mau berpikir tentang langit dan bumi, mereka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayatnya lanjutnya kan begitu. Ini hanya saja di sini dipotong. Jadi orang yang ketika berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, bahkan sambil tertidur, mereka mau berpikir tentang ciptaan Allah, akan dikembalikan. Ternyata semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Waktu yang diciptakan Allah untuk kita tentu tidak boleh kita buang dengan sia-sia. Itulah kenapa lelahan itu menjadi pintu masuknya setan. Ngertos lelahan nggih Bapak Ibu? Lelahan nek cara di bahasa Indonesia santai-santai. Itu lelahan. Ya nek lelah berarti keselen ngoten nggih niki. Jadi layah-layah itu justru menjadi pintu masuknya setan. Lelahan itu menjadi pintu masuknya setan. Termasuk inilah yang menyebabkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wong sing lelahan ngende-ngende waktune salat, walaupun mereka salat tetap diancam dengan neraka wail. Diancam ning disiksa mbotenan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada ancamannya. Ya hanya kemungkinannya kan dua Pak, orang diancam itu dilakukan atau hanya sekedar ancaman saja, kan demikian ini. Jadi orang lelahan ini orang yang ngende-ngende waktu sholat, orang yang mengundur-undur gitu, napa ngende-ngende. Ya, menunda-nunda waktu sholat ini termasuk orang yang diancam dengan neraka wail. Itu kenapa lelahan itu tidak boleh dilakukan. Sibukkan kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Nonton bal iki jane ya ora ning yo senengi piye meneh kan ngoten nggih. Tur kadang ki bal ki yo sing tukang bal-balan yo ngono, ngadepke penalti meh salat maghrib kuwi sing diundur salat maghrib apa ngenteni penaltine. Pernah Pak tahun 98 ya Piala Dunia itu. Sampai kayak saya wis TV-ne gonen wae ning pondok, salate ngarep TV. Saking jengkele kiaiku, murite maghrib durung sampai ana sing tekan musola. Ini Bapak Ibu. Jadi walaupun sholat tetap diancam. Inilah pentingnya kita menunaikan ketaatan berupa sholat. Maka wajar kalau awwalu ma yuhasabu bil amdu yaumil qiyamah as-shalah. Faman salakat sholatuhu saluka sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Jadi nek salate apik ya sesuk dadi apik kabeh, ning nek salate rusak dipitati siji-siji, diteliti semuanya. Inilah Bapak Ibu sekalian, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ciptaan Allah tidak ada yang tidak bermanfaat. Maka jangan salah, kita jangan sampai menyalahkan makhluknya Allah. Tikus itu kan wajib dibunuh di antara hewan yang wajib dibunuh. Aswadain, kalajengking, ular itu juga wajib dibunuh, kan seperti itu. Ada gagak, kemudian ada lagi apa? Cicak tidak masuk, gitu ya. Apa namanya? Elang, itu juga sama. Jadi hewan-hewan yang punya paruh, hewan-hewan sukanya membunuh hewan yang lain, itu diperkenankan untuk dibunuh. Akan tetapi kalau tidak ada hewan itu, maka tidak lengkaplah ciptaan Allah. Kan seperti itu. Tikus iso entek mergo ana ula. Kan ngoten nggih? Nah, repote kuwi nek ana wong omahe akeh tikuse terus memelihara ular, malah repot mana niki. Nah, ini yang tidak diperkenankan, kan seperti itu. Jadi walaupun hewan itu kelihatannya tidak ada manfaatnya bagi kita, tengui loh Pak Bu, tengui kita yang manfaatnya berarti Bu.
Jenengan nate di toko temu mboten? Ngerti-ngerti udele bendol kan ngoten nggih. Ngono ku yo ana manfaate, ngelengke nek isih duwe rasa gatel. Bayangke nek cok ketemu ora duwe rasa gatel, mati rasa malah kapiran. Jangan seperti itu. Inilah tidak ada satupun makhluknya Allah yang diciptakan tanpa ada punya nilai dan manfaatnya, termasuk lateng. Pesta lateng jenengan Pak. Gatele kaya napa? Broto wali. Simbole wong sing paling pelit, medit, pailit, jedit. Nek cara wong Jepara jenenge broto wali. Tarik sumbangan kuwaiti ra karo-karuan diundang tanggane broto wali. Nek ora broto wali sambi roto wis pi. Neng ana tanggane jenengan pelit rasa dipanggil sambi roto nggih. Dan iki Bapak Ibu. Selanjutnya adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Al-ayah. Bapak Ibu, ayat yang memerintahkan kita berpikir secara jelas itu diawali dengan kalimat afala yang turun. Kalau di ayat yang lain itu kadang ayatnya di akhir afala taqilun, afala yatadzakkarun. Ini memerintahkan kita untuk berpikir tentang diri kita serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibil? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak pernah berpikir atau tidak pernah melihat bagaimana unta itu diciptakan? Ini kira-kira menurut jenengan ayat ini merujuk kepada unta siapa? Jenengan pernah mendengar cerita tentang Nabi Uzair? Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Nabi Uzair. Kalau orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak laki-lakinya Allah. Jadi ini menurut versi mereka. Nabi Uzair ini termasuk Nabi Bani Israel. Kisah tidur 100 tahun. Menate mas dereng. Lah, jenengan satu kaya gini masalah. Kalau tidur 9 tahun, 309 tahun sudah kan Ashabul Kahfi. Kalau 100 tahun itu surat Ali Imran loh, Pak, malah itu. Begini, ini hampir sama dengan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Uzair itu dalam sebuah perjalanan menaiki ontanya, berada di padang pasir. Kemudian beliau istirahat, untanya diikat, dia berada di bawah pohon kurma sambil layah-layah liren. Terus mikir, wanase koyo ngene, sok ning akhirat Gusti Allah kuwi le nguripe makhluke piye ya? Fangdur ila khimarika wa syarabika lam yatasanna. Ayat berapa tadi? Saya lupa itu. Ya. Itu di Al-Quran, kalau tidak salah surat Ali Imran. Ketika dia sedang berpikir, kemudian makles, tertidur Bapak Ibu. Kemudian dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Zer, kamu tidur ki kira-kira suwene sepiro?" Nggih nek mboten sedinten nggih setengah dinten to Gusti. Tidurnya kira-kira kalau tidak sehari ya setengah hari. Kemudian Allah tadi berfirman fangdur ila himarika wa syarabika lam yatasanna. Saiki delokan ontamu ning ndi? Ontane wong kari taline karo balunge. Terus disuruh melihat gerabah bekal makanan, tempat bekal makanan dia itu sudah seperti barang purba kala. Sehingga dia bingung, kok
iso kaya ngene. Kemudian diberitahu oleh Allah bahwasanya dia ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Akhirnya Allah memerintahkan kepada dia, kalau kamu pengen tahu bagaimana Allah menghidupkan makhluk pada hari kiamat, lihatlah untamu. Untanya yang tinggal tulang belulang disuruh memperhatikan. Itulah bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Tulang nyambung dari tulang tumbuh daging, dari daging tumbuh kulit, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besok di akhir, termasuk kejadian tadi malam kecelakaan, untung ora ono sing mati gitu gitu. Iya. Kalau yang mati berarti yang kemarin itu ya naik sepeda motor itu. Bapak Ibu sekalian, walaupun orang itu mati dimutilasi kayak yang di Jogja sekarang ini, lagi gitu, orangnya dimutilasi sampai direbus jari-jarinya untuk menghilangkan sidik jari. Alat kelaminnya dihilangkan agar tidak diketahui laki dan perempuannya. Sesuk Gusti Allah carane nangeke piye nek ngono kuwi. Apa meneh wong dimutilasi, kakinya dibuang di Bogor beberapa tahun yang lalu ya, kepalanya dilempar di Mangkang di depan rumah om saya di jembatan itu yang Mangkang itu, geludak diuncalke kok kereta api, ternyata kepala manusia, badannya dibuang di Surabaya. Ngono wae. Sesuk mati ya tetap nyatu kan, tidak akan mungkin orang salah anggota badan. Itu Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka disuruh berpikir tentang unta yang diciptakan oleh Allah, al-ibil. Kemudian yang kedua, kita disuruh berpikir bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Wonten sing ngertos Pak, tiange langit ing bagian ndi? Nah, delok kok kene kan langit kita kan ketok tambah cedak tambah indik kan ngoten. Jenengan nyawang tuh langit mungkin kono indik ya. Mungkin tuh langit ngeten. Itu kan pandangan manusia. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, nanti dicari di tafsir Ibnu Katsir, bumi dan langit itu dulunya kan menyatu begini. Kemudian kan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buku PAI kelas 7 bagi anak-anak SMP. Dipisahkan oleh Allah. Kemudian di antara pisahan ini barulah Allah ciptakan matahari untuk penerang agar bumi dan langit tidak gelap. Ini dahulunya seperti itu, ning ora ono cagae. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang ngomong neko-neko tentang dito ciptaan Allah yang luar biasa, mana sebenarnya dia harus merujuk pada dirinya sendiri. Sesempurna apapun ciptaan manusia, Jepang Bapak Ibu, saiki golek bojo itu iso inden. Istri itu bisa dipesan, mau model cantiknya seperti apa, gitu ya, bisa bicara, bisa melayani. Itu sekarang di negara-negara, ada di Korea, ada di Jepang, itu bisa dipesan. Tapi robot justru nangis bareng, bisa keluar air mata nangisnya. Ini Masya Allah. Nah ini sampai misalnya kita tidak punya rasa iman, maka akhirnya munculnya sifat kufur kan begitu. Luwih seneng karo ciptaane manungsa timbang ciptaane Gusti Allah kan begitu. Bagaimana Allah menciptakan diri kita itu yang harus kita pikir saja. Tidak usah mikir jauh-jauh. Nek gelem mikir isine donya, pikiran. Kita punya kepala, umur 40 tahun ke atas, rambut yang semula hitam jadi warna putih, klotoken batoke jenengan, batok kepala, kira-kira ono cete ora ning jero cet putih? Ndak ada kan? Kok bisa? Kan begitu. Kelapa terus yang ngecat Lombok, bahasanya wong Jawa, yang semula hijau jadinya merah, mangga yang semula hijau jadinya kuning, terus leng leboni gula kapan kok jarine manis. Ini tidak bisa kita
akal semuanya. Itulah kudratullah. Maka kita berpikir untuk diri kita sendiri, maka kita akan tahu tentang kekuasaan Allah dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Irunge jenengan itu loh. Ya irungku barang ding. Kok madepe mengisor? Bayangke kan madepe munggah ngene. Kaya badak bertulah satu. Telinga juga diciptakan betapa eloknya ada di kanan dan di kiri. Bayangke telinga pepet kene mripat kaya jaran. Mata ditaruh kanan kiri tidak di depan. Repotnya bukan main kan seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita mau berpikir, bos mau pikir awake dhewe tok lah. Ndak usah nyampe mikir, wah kok iso langit koyo ngene ya, iso mendung koyo ngene ya. Ndak usah jauh-jauh, maka iman seseorang akan semakin bertambah. Itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal. Dan seperti innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, imannya selalu bertambah. Itu kalau kita mau berpikir. Wal jibal wa ilal jibali kaifa nusibat. Gunung, dulu saya pernah menyampaikan gunung itu patoke bumi. Mohon maaf Bapak Ibu, kemungkinan banyaknya terjadi gempa karena gunungnya akeh diratake, digempur nggo perumahan. Walian sing biyen jenenge Silayur medenine kaya ngopo saiki Silayur rata ora karu-karuan, malah dadi gedung semono ambane kae. Nah, termasuk wong Kendal barang suwe-suwe ya klenger niki. Ke semono ambane gunung ilang kabeh. Ya kan ini, gunung itu patoke bumi, maka jangan salahkan kalau kuwi bumine goncang, mergo patoke diilangi. Kan seperti itu. Maka kalau kita mau berpikir tentang bagaimana Allah menciptakan gunung, fungsinya ki apa toh? Nah, kan ini biar seimbang. Dengan adanya gunung, udara menjadi sejuk, tumbuh-tumbuhan mudah tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian kita diminta untuk berpikir wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka kita diminta untuk memperingatkan orang. Nek ono bocah kandhane angel eling. Kan seperti itu. Kalau ada orang susah diberitahu, diminta untuk ingat kepada Allah, sampaikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghasyiyah. Kemudian yang terakhir surat Al-Qital ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul kafirin atau akibatul mukadzibin. Apakah kalian tidak pernah jalan-jalan di atas bumi? Nah, ini dasarnya wong tadabbur alam dasarnya, Pak. Wong berwisata dasare afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Iki dadi ayat tentang JJS atau jalan-jalan golek kesenangan. Apakah kalian tidak pernah jalan-jalan di atas bumi kemudian melihat tanda-tanda kebesaran Allah? Jadi nek jenengan healing jalan-jalan kok diprotes wong kok dolan baik. Kita diperintahkan untuk dolan. Dasarnya apa? Surat Al-Qital ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Jadi wajar wae Pak, TL pinter karo-karuan gitu nggih. Dolanmu kurang adoh. Berarti pikirannya awake kurang jembar, kan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentang hadis-hadis mengenai kita mau berpikir tentang ciptaan Allah. Al-kayyisu man dana nafsah. Orang cerdik itu adalah orang yang mampu memperhitungkan dirinya. Kapankah dia harus bertindak, kapankah dia harus berbicara, kapankah dia harus diam. Maka saya istimbatkan atau saya relevansikan dengan salah satu hadis Rasul. Mantola khairun nas mantola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu orang yang diberikan umur panjang dan baik perilakunya, baik amal perbuatan
Tanya itu orang yang paling baik. Jadi khairun nas man tola umruhu wa hasuna amalu. Tidak ada manfaatnya dikasih umur panjang tetapi tidak ada nilai. Tidak ada berkahnya dikasih umur panjang tetapi tidak melakukan apa-apa. Maka dengan adanya tahun baru Hijriah kita mengintrospeksi diri. Setahun kepengker ki sing wis dipikir ki apa wae kira-kira? Apa mau mikir utange? Apa mau mikir keluargane? Apa mau mikir anak-anake? Apa gelem mikir awake dhewe? Mikir awake dhewe maksudnya bagaimana? Sudah baikkah saya? Sudah sempurnakah saya? Sudah sesuaikah saya dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Maka orang yang hari ini sama dengan hari kemarin adalah orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin adalah orang yang celaka. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin adalah orang yang beruntung. Nasrun minallah wa fathun qarib. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilahkan berhubungan dengan materi ataupun tidak. Monggo, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana? Ancaman orang fasik. Oke. Fasik ini kenapa Bapak Ibu? Fasik itu adalah orang yang berbuat dosa, itu fasik. Gitu nggih. Jadi kalau ada orang fasik berarti orang yang berbuat dosa. Semua orang yang berbuat dosa itu masuk kategori fasik. Hukumannya apa? Ya kalau dia tidak dapat ampunan Allah berarti dosanya tetap terjaga. Dosanya besok akan ditimpakan dia dengan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung tingkat kefasikannya. Kalau fasiknya itu mendekati kufur berarti harus bertaubat. Kalau fasiknya hanya sekedar dosa kecil, maka dia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi balasan bagi orang yang fasik tentu dosa, dan dosa konotasi di akhirat itu adalah mendapatkan siksa. Mohon maaf, termasuk jadi imam orang fasik itu tidak boleh, Pak. Maling misalnya. Maling, ngerti nek maling? Tonggo-tonggo nih. Neng paling pinter dhewe ning kono maca Quran nih. Maling tapi pinter maca Quran, Pak. Padahal syarat utama menjadi imam sholat adalah yang paling baik Al-Qur'annya. Jenengan arep makmum karo maling tapi fasik. Fasik itu tidak boleh dijadikan imam. Neng kono isine bang fasik kabeh, neng penjara, ayo kelasnya podo. Kan seperti itu. Yo bang fasik jadi imame bang fasik. Tetapi memang kita tidak bisa mengatakan si A, si B, si C itu fasik, Bapak Ibu. Tidak boleh menjustifikasi. Kayak berarti fasik kayak. Nek mangkat yang masjid sandalnya elek, balik gue sandal apik misalnya. Tidak bisa menjustifikasi orang seperti itu. Gitu ya, Mbak ya. Oke. Yang lain Bapak Ibu? Cukup? Monggo Bu. Untuk menghadapi bulan Muharram, kan ini bersamaan dengan bulan Ramadan. Untuk kita meningkatkan kemaksudin, tapi dengan melihat masyarakat, kebanyakan orang Islam itu mengadakan apa ya, tahun baru apa, selamatan itu tengah jalan. Apakah itu termasuk hibah atau termasuk ada tuntunannya atau mendekati syirik? Nah itu yang saya tanyakan. Padahal kita di bulan ini kan banyak perjuangan nabi-nabi yang kita hadapi, misalnya Nabi Nuh itu kan. Nah kita itu kan diusahakan untuk puasa sunnah 2 hari, boleh tanggal 9, boleh tanggal 10, boleh tanggal 10, tanggal 11. Nah itu yang saya tanyakan, kenapa di masyarakat kok masih banyak yang merasakannya kan seperti itu. Ada lagi yang di
Ya ada di daerah sini ya Pak. Itu satu surah itu mulai asar itu semua pohon-pohon itu direbut sama bobot gedang. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak ikut dilecehkan dari masyarakat. Kalau kita ikut itu kalau sudah tahu itu kalau syirik. Nah itu bagaimana cara kita menghadapi dan hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tradisi, Bu. Jadi itu hanya tradisi. Kalau kita tidak ikut tidak dosa. Kan begitu. Mau syirik atau tidak syirik semua tergantung niatnya. Kalau misalnya dengan adanya misalnya tadi malam misalnya, tadi malam kemudian kita tasyakuran baca Quran 30 juz misalnya. Habis itu baru makan, itu kan beda dengan perbuatan syirik. Tergantung yang kita lakukan di situ apa. Kalau dihubungkan dengan masalah tanggal siji suro itu jelas nggak boleh. Tapi kalau tujuannya kita syukur diberikan nikmat umur panjang, tidak ada larangan kita bersedekah. Niatnya bersedekah. Kalau jenengan takut terbawa ke hal syirik, jenengan niatnya sedekah. Kan gitu. Yang penting ketika di acara itu, satu, tidak minta tolong kepada jin, tidak minta tolong kepada danyang. Biasanya kan dungannya kan jenang petak, jenang ngabrit. Kan ngoten toh? Nah, niki. Kalau dihubungkan dengan masalah itu berarti syirik. Tapi kalau misalnya mung terima kumpul, kemudian doa bersama, makan bersama, niatnya tasyakuran, tidak ada larangannya. Yaitu yang harus kita pegang di situ. Karena kita sudah sering ngaji innamal amalu binniyah, ya kita amalkan, kan ngoten. Kemudian memang betul amalan paling utama ada dua. Yang pertama ada saumu Asyura, yang kedua saumu Tasu'a. Puasa tanggal 10 itu yang sudah dilakukan Rasulullah. Yang tanggal 9 Rasul belum melakukan. Tetapi Rasul sudah bersabda, andai kata umurku panjang, tanggal 9 besok Muharram akan puasa. Tapi karena Rasul sudah dipanggil oleh Allah, maka Rasul belum puasa tanggal 9-nya. Maka kita sebagai umat muslim, karena di situ sudah ada hadisnya, tanggal 9 dan 10 adalah amalan untuk saum Muharram. Kemudian hal ini diperjelas oleh pendapat ulama. Kalau kita puasa 2 hari, itu hampir disamakan dengan ibadah atau puasanya orang Yahudi. Sehingga agar kita berbeda, dasarnya innallaha witrun wa yuhibbul witra. Diganjili mau 8, 9, 10 ya monggo, mau 9, 10, 11 ya monggo. Yang paling umum biasanya 8, 9, 10, 11. Dene ora iso telu, loro yo tidak dilarang. Paham nggih Bu nggih? Jadi yang disarankan untuk mengisi bulan Muharram adalah bersedekah. Nah, kemudian ditambah jeder lagi, bersedekah yang golek dino sing paling utama, yaitu tanggal 10 malam 10 itu digunakan untuk apa namanya? Menyantuni anak yatim. Yang paling banyak kan itu di masyarakat kita. Jane ya ora kudu tanggal semono nyantuni anak yatim. Ning golek ketika Allah banyak memuliakan para nabi dan rasul, tanggal 10 Muharram ya namanya tafaul. Ya gitu ya, tafaul, mengharapkan nilai dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala karena harinya hari yang ya kan. Alhamdulillah ini tidak ada yang berbeda pendapat tanggal 1-nya. Bayangkan tanggal 1-nya ono apa jenenge ru'yatul hilal barang kapiran. Nek suro ki gak tau jenenge beda gumunku kuwi lho. Nek Idul Fitri kalau Idul Adha kok beda lho, nek tanggal siji suro kok ya ganteng-ganteng wae, gak ono sing ru'yatul hilal wingi. Oh, belum kelihatan, belum tanggal 1 suro ya ora ono iki.
Nah itu Bapak Ibu. Kecuali jenengan baritane nggawa ambengan neng gone parang kusumo. Neng parang tritis lah kuwi jelas ngenteni tekani Nyiroro Ki. Padahal saiki Nyiroro Kidul ora tau teko, Pak. Pindah neng lor. Ya itu ngapain nggih Bu nggih? Jadi itu hanya tradisi. Yang penting niat penjenengan adalah sedekah. Sedekah tentang apa? Kesyukuran diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Muharram. Itu saja. Tidak usah kita melebar kemana-mana. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Sudah lewat waktu Isya. Saya kira sampai sini dulu. Apabila ada benarnya semata-mata takdir Allah dan apabila ada salahnya adalah kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nasrun minallah fathul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang mudah-mudahan menjadi kesehatan dan wawasan dan keberhasilan. Bapak Ibu jalan Allah juga masih Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.